Halo teman-teman remaja Katolik semuanya, terutama di Gereja Kristus Salvator Selipi, Jakarta. Apa kabar nih? Semuanya sehat kan ya? Ya harus sehat, apalagi sudah mulai sekolah kan ya? Nah, hari ini nih kakak-kakak pembina Bina Iman Remaja Gereja Kristus Salvator mau cerita tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Wah, asik nih. Pasti nggak sabar pada mau tahu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kayak apaan sih? Nah, pada mau ke surga nggak? Pasti mau dong, ya. Masa mau kayak tetangga sebelahnya? Ya. Sebenarnya kerajaan Allah atau kerajaan surga apa sih? Kenapa kita kok kayaknya pengen banget masuk ke sana? Di mana letaknya? Apakah kita hanya bisa masuk kalau sudah meninggal? Jadi nunggu pada meninggal dulu, baru masuk surga. Nah, coba yuk kita tanyakan sama kakak-kakak pembina, apa itu kerajaan Allah atau kerajaan surga menurut mereka? Let's check out. Kalau menurut aku, kerajaan surga itu adalah tempat Allah tinggal, tempat Allah bertahta. Yang pastinya isinya adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang takut kepada Allah. Aku terbayangnya kalau misalnya tinggal di sana, pastinya hidup aku menyenangkan banget karena dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalau waktu kecil, Kawena berpikir bahwa surga itu adalah tempat di mana banyak makanan yang enak-enak, di mana kita bisa makan tapi tidak pernah akan gendut. Tapi kan itu waktu kecil, jadi waktu sekarang udah lebih besar, ya imannya juga harus lebih dewasa dong. Jadi kita akan cerita-cerita nih kerajaan surga menurut iman kita yang sudah mulai dewasa. Oke? Halo, gambaran kerajaan Allah atau kerajaan surga yang ada di pikiran saya mungkin seperti gambar ini. Keadaan bersama Allah Bapa di surga dan orang kudus, penuh terang, damai, sukacita, dan bahagia. Kerajaan surga menurut saya secara pribadi adalah bagaimana Tuhan itu merajai hati saya dan di dalam kehidupan saya. Jadi pada saat saya bertindak, berpikir, dan juga berbicara, itu semua harus saya rasakan bahwa Tuhan selalu menyertai hati saya dan menyertai setiap apapun yang saya lakukan. Itu adalah arti kerajaan surga bagi saya. Halo sahabat muda. Kalau menurut aku sih kerajaan surga itu adalah kegembiraan, kebahagiaan hidup di dalam terang Kristus. Maksudnya gini, persekutuan kehidupan dan cinta manusia bersama Allah. Cinta aku bersama Allah, kehidupan cinta aku bersama Allah. Dan itu tidak hanya ingin aku rasakan ketika nanti aku mati, tapi aku ingin ketika aku masih ada di dunia ini juga merasakan itu semua gitu. Oke? Kalau menurut aku kerajaan surga itu aku bayanginnya kayak di film-film gitu loh. Film-film yang ada di Roma, Italia gitu. Kita ada di suatu kerajaan, ada rajanya mimpin. Terus di situ kita pesta makan gitu nonstop, banyak banget makanannya, semua orang di sana happy. Ada kambing guling, ada sop asparagus, terus ada prasmanan nasi goreng beserta kerupuknya. Dan kita di situ pesta nonstop dan semua orang itu kayak nggak ada masalah gitu loh, kayak dia udah menyelesaikan semua masalahnya dan pesta aja gitu tanpa henti gitu loh. Asik kan kerajaan surga menurutku ya. Nah, kayaknya nih visi kakak-kakak mungkin mirip-mirip juga sama kalian ya. Tapi sekarang kita mau tahu nih, Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti apa sih? Kan Yesus satu-satunya yang pernah datang dari surga. Yuk, kita dengarkan informasi dari dia. Loh, kok film kawinan? Nah, Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti perjamuan kawin. Nanti baca sendiri ya lengkapnya di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Tapi singkatnya, perumpamaan ini adalah tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil para undangan, tapi mereka menolak datang karena berbagai alasan. Karena yang diundang gak mau datang, maka dia memanggil semua orang di jalan-jalan. Para undangan yang menolak datang dan mereka yang tidak memakai pakaian yang layak dibinasakan oleh sang raja. Perjamuan kawin adalah peristiwa membahagiakan. Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah di mana kita merasa bahagia. Tapi karena yang mengadakan perjamuan kawin adalah raja, hendaklah kita memantaskan diri. Perumpamaan Yesus adalah dengan memakai pakaian pesta, artinya pakaian yang pantas untuk pesta. Demikian juga kita harus memantaskan diri, yaitu mengenakan Kristus. Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Tapi surga tidak hanya berisi kebahagiaan. Di dalam Markus bab 4 ayat 26 sampai 34, Yesus juga mengumpamakan kerajaan surga seperti benih yang tumbuh dan biji sesawi. Pada perumpamaan benih, seseorang menabur benih di tanah. Dengan tidak diketahuinya, benih itu bertumbuh dan berbuah. Dan ketika buah itu masak, orang itu menuainya. Pada perumpamaan kedua, yaitu biji sesawi, Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga seperti biji sesawi yang ditabur. Biji itu paling kecil, namun ia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Kedua perumpamaan di atas ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah itu penuh dengan kehidupan. Kehidupan itu bukan kehidupan yang biasa-biasa saja loh, melainkan hidup yang besar, penuh, dan di luar kemampuan serta rencana kita. Perumpamaan ketiga Yesus mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga dapat ditemukan di Matius 18 ayat 21 sampai 35 mengenai pengampunan. Perumpamaan ini dikatakan Yesus pada saat Petrus bertanya, "Berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku?" Jadi kerajaan surga menurut Tuhan Yesus itu adalah seumpama seorang raja yang dengan murah hati mengampuni seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi orang itu begitu keluar langsung menagih temannya yang berutang 100 dinar kepadanya sampai-sampai memasukkan temannya itu ke penjara. Padahal 10.000 talenta utangnya yang sudah dihapus raja itu jumlahnya 1 juta kali lipat dibandingkan utang temannya itu. Maka raja yang mendengar hal itu marah dan memanjarakan orang itu. Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan surga itu penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan hati. Dan perumpamaan keempat Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah adalah seperti tuan rumah yang keluar mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Ia menemukan pekerja pada berbagai jam. Pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, dan jam 5 sore. Lalu pada akhir hari, ia membayarkan setiap orang masing-masing sedinar, sebagaimana yang sudah dijanjikannya. Tentu saja yang bekerja pagi-pagi benar bersungut-sungut, karena merasa seharusnya mereka mendapatkan lebih. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kemurahhatian serta keadilan. Sedinar adalah upah sehari yang cukup untuk kehidupan dan 1 dinar untuk melambangkan kerajaan surga yang berhak didapat oleh setiap orang karena sudah melakukan pekerjaan Allah. Untuk lebih lengkapnya, baca lagi ya langsung di Matius 20 ayat 1-16. Ada perumpamaan lain lagi nih tentang kerajaan Allah, yaitu perumpamaan terkenal tentang talenta yang dapat ditemukan di Matius 25 ayat 14-30. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti tuan yang akan bepergian. Ia mempercayakan harta pada 3 hambanya. Hamba yang pertama mendapat 10 talenta, yang kedua 5 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Ketika tuan itu pulang, ia mendapatkan hambanya yang pertama dan yang kedua sudah menggandakan talenta yang dipercayakannya. Tapi yang ketiga hanya menyimpannya. Karena itu hambanya yang ketiga itu dihukumnya. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah di mana semua orang
diminta untuk menggandakan talentanya dan melakukan yang terbaik dengan talenta yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Wah, ternyata segitu banyaknya ya Tuhan Yesus cerita tentang kerajaan surga. Ini sebenarnya sinyal loh buat kita bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita mencari kerajaan surga. Dari semua perumpamaan Yesus yang kita dengar tadi itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kerajaan Allah atau surga adalah ketika semua orang berbahagia, ketika semua orang mengembangkan talentanya, ketika satu sama lain saling mengampuni, ketika semua orang bermurah hati, ketika ada keadilan, dan ketika ada kehidupan yang berkelimpahan. Nah, apakah situasi itu hanya dapat kita peroleh ketika kita sudah meninggal? Ya enggak lah, ingat. Kita ini sering berdoa Bapa kami. Ingatlah doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu, yaitu bahwa di dalam doa itu ada permohonan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya adalah kita dapat merasakan kerajaan Allah atau surga itu ketika kita masih berziarah di dunia ini. Dan kita harus bersama-sama berusaha menciptakan suasana kerajaan surga di dunia dengan cara-cara yang sudah kita bahas tadi. Ya, memang sih tidak sempurna benar karena kita ini kan manusia, bukan Allah. Karena semua itu baru sempurna ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Paham ya? Kalau kerajaan Allah menurut KAB ada 3 ya. Yang pertama adalah Yesus sendiri, karena seperti kita tahu bahwa kerajaan Allah merupakan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, yang kedua, kerajaan Allah ada dalam hati kita sendiri setiap manusia yang memohon kedatangan kerajaan Allah tersebut. Yang ketiga, kerajaan Allah merupakan gereja. Jadi gereja adalah kerajaan Allah dalam sejarah manusia. Nah, kemudian kalau kerajaan surga adalah kepenuhan kerajaan Allah di surga kelak, yang merupakan pemenuhan ketiga hal di atas sekaligus. Sebab di kerajaan surga, kita semua sebagai umat beriman tergabung dalam gereja yang akan bersatu dengan Kristus yang adalah kepalanya, sehingga Kristus meraja di hati kita semua umat manusia. Oke. Tapi jangan senang dulu nih. Tidak semua orang dapat masuk kerajaan Allah. Ingat ya, bahwa pada beberapa perumpamaan, beberapa orang ditolak dan bahkan dibinasakan. Tuhan Yesus juga memberikan beberapa perumpamaan lainnya untuk menekankan hal ini. Misalnya, perumpamaan tentang lalang dan gandum yang kita dengar pada minggu kemarin. Lalang dan gandum ketika pada waktu masa dituai, mereka akan dikumpulkan, dipisah-pisahkan. Dan yang lalang akan dimusnahkan, tetapi yang gandum dikumpulkan. Perumpamaan lainnya adalah tentang pukat dan ikan-ikan. Pukat mengumpulkan banyak ikan. Si penjala akan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang buruk. Ia akan membuang ikan yang buruk dan menyimpan ikan-ikan yang baik. Perumpamaan lain lagi yang pasti kamu sudah kenal adalah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang menantikan pengantin pria. Para gadis bijaksana membawa lampu dan minyak cadangan, sementara yang bodoh tidak. Ketika menunggu, minyak kloter pertama habis. Dan ketika para gadis bodoh itu kembali dari membeli minyak, pintu perjamuan kawin sudah tertutup dan mereka tidak bisa masuk lagi. Jadi, marilah kita belajar seperti perumpamaan hari ini. Hal kerajaan sorga seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Orang itu memendamnya lagi, menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Perumpamaan yang serupa adalah kerajaan sorga seumpama mutiara yang indah. Seseorang pedagang menemukannya, lalu ia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Sudahkah kita memperlakukan kerajaan Allah seperti harta yang terpendam dan mutiara yang lebih bernilai dari apapun yang kita miliki? Nah,
sekarang gimana ngetesnya? Beranikah kamu menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran kasih Yesus? Beranikah kamu menunjukkan iman dan kasihmu di depan semua orang yang tidak setuju kepadamu? Beranikah kamu menolak apa yang kamu inginkan untuk memilih apa yang Tuhan inginkan? Yuk, kita belajar setiap hari untuk menghadirkan kerajaan Allah di kehidupan kita.